Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Innal wabarakatuh. hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan serta nikmat ilmu yang begitu berharga. Salawat serta salam marilah selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya, umatnya hingga akhir zaman. Sahabat pendengar, selamat datang di podcast dakwah FMIPA UII. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang menarik dan penuh makna, yakni bersyukur dengan ilmu yang berbuah amal soleh. Sebuah tema yang mengingatkan kita bahwa ilmu bukan hanya tentang seberapa banyak yang kita ketahui atau kita miliki, tetapi bagaimana ilmu tersebut bisa membentuk pribadi yang lebih baik dan juga bisa memberikan keberkahan atau manfaat bagi sesama manusia. Pada episode kali ini, kita akan berbincang bersama narasumber yang akan berbagi inspirasi dan pemikiran mengenai pentingnya menjadikan ilmu sebagai jalan kebaikan. Telah hadir bersama kita Ustadz Cecep Syakbana Rahmatillah SSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah kita sudah bersama Ustadz Cecep. Baik, kita langsung saja kepada pembahasan kita pada acara podcast pada kesempatan kali ini. Ustadz Cecep, kita sering mendengar bahwa ilmu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sebenarnya makna bersyukur atas nikmat ilmu yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala tersebut, Pak Cecep? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Terima kasih Ustaz Tarfi yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa berbagi ilmu. Terkait dengan pertanyaan yang pertama tadi, bagaimana kita mensyukuri ilmu yang telah diberikan kepada kita, gitu ya. Nah, hakikatnya orang bersyukur itu tidak hanya kita mengucapkan hamdalah, begitu ya, tetapi bagaimana kemudian kita bisa menjaga, menyadari, kemudian menggunakan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita itu dengan sebaik-baiknya. Ketika seseorang diberikan ilmu, maka ilmu itu merupakan amanah. Artinya, ilmu bukan hanya untuk membuat seorang terlihat pintar atau memiliki kemampuan lebih daripada orang lain, tapi bagaimana kemudian ilmu tersebut memberikan perubahan positif pada kehidupan kita. Contohnya, seorang yang memiliki ilmu akan semakin memahami kebaikan, semakin bijak dalam bersikap, dan semakin terdorong untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Jadi, salah satu bentuk syukur terhadap ilmu adalah bagaimana kita mengamalkan ilmu tersebut. Demikian. Baik, Ustadz ya. Baik, kita saat ini melihat, Pak Ustadz, banyak orang itu mempunyai ilmu yang luas ya. Ya, mempunyai ilmu yang banyak, bahkan gelarnya sudah banyak gitu ya. Namun belum tentu ilmu tersebut diamalkan oleh orang-orang tersebut. Bagaimana menurut Ustadz Cecep, apa yang menyebabkan hal tersebut? Baik, ini menjadi tantangan bagi kita semua. Karena memiliki ilmu
dan mengamalkan ilmu itu adalah dua hal yang berbeda. Nah, seorang yang bisa mengetahui banyak hal, tetapi belum tentu menjadikan pengetahuan itu sebagai pedoman dalam kehidupannya. Kadang penyebabnya adalah kurangnya kesadaran bahwa ilmu itu memiliki tanggung jawab. Ilmu perlu dibarengi dengan niat yang baik, keikhlasan, dan kemauan untuk berubah. Nah, ilmu yang hanya disimpan dalam pikiran tanpa diterapkan, ibaratnya seperti cahaya yang tidak digunakan untuk menerangi. Nah, maka orang yang berilmu bukan hanya orang yang banyak tahu, tetapi orang yang ilmunya tercermin dalam perilaku dan akhlak keseharian. Seperti itu. Ustaz. Baik, Ustaz. Berarti harus tercermin ya, Ustaz. Harus dalam tercermin perilaku sehari-hari. Iya, Karena ilmu itu amanah gitu ya. amanah dan buah dari ilmu itu sendiri adalah pengamalan. Pengamalannya. Iya. Oke, baik, Ustaz. Apa saja, Ustaz, tanda bahwa ilmu yang kita miliki itu sudah menjadi sebuah manfaat atau membawa berkah kepada sesama, Ustaz? Oke, baik. Ada beberapa tanda yang bisa kita lihat, Ustaz, bahwa yang pertama, ilmu membuat seorang menjadi lebih rendah hati. Nah, semakin banyak ilmu yang dimiliki, seharusnya semakin sadar bahwa masih banyak sesuatu pengetahuan yang belum dia ketahui. Ya, semakin banyak ilmu yang didapat, oh ternyata ilmu di luar sana lebih banyak lagi. Yang kedua, ilmu membuat seseorang memiliki akhlak yang baik. Tercermin dari karakter dia, perilaku dia. Karena ilmu sejatinya bukan hanya membangun kecerdasan, tetapi juga membangun sikap atau karakter bagi seorang yang memilikinya. Dan yang ketiga, bisa kita lihat tanda orang yang kemudian ilmunya itu bermanfaat, itu adalah memberikan manfaat bagi orang lain. Bermanfaat bagi orang lain, misalnya seorang guru yang memiliki pengetahuan, seorang tenaga profesional yang membantu masyarakat, misalkan, atau siapapun yang menggunakan kemampuannya untuk kebaikan. Ilmu yang bermanfaat akan meninggalkan jejak kebaikan bagi sekitar. Itu ya. Jadi tadi pertama menjadi rendah diri, semakin rendah diri ya, Ustaz. Betul. Ya. Kemudian rendah hati. Rendah hati. Betul. Oh ya, rendah hati. Maaf kalau rendah diri itu salah. Kalau rendah hati gak baik ya, negatif. Betul. Tapi kalau rendah hati itu bagus. Betul, rendah hati, kemudian perilakunya dan sikapnya, akhlaknya semakin bagus, dan juga kebermanfaatan bagi lingkungan. Baik, Ustaz Cecep. Baik, Ustaz Cecep, di era saat ini, era digital di mana informasi itu sangat cepat gitu ya. Internet, kita mendapatkan informasi itu sangat cepat sekali gitu. Bagaimana cara generasi muda agar ilmu yang diperoleh tersebut bisa menjadi sebuah amal soleh, Ustaz? Baik, tentu kita menyadari di era sekarang ya, akses terhadap ilmu itu sangat mudah. Ada internet, googling, AI dan seterusnya. Kita bisa belajar melalui berbagai media dan sumber yang ada di sekitar kita, baik digital maupun offline gitu ya. Namun tantangannya adalah bagaimana kita memilah ilmu dan menggunakannya dengan benar. Tantangannya di situ. Karena informasinya sudah tersebar banyak sekali. Kesempatan kita mendapatkan ilmu banyak sekali. Nah, generasi muda dapat menjadikan ilmu sebagai amal soleh dengan beberapa cara. Setidaknya di sini ada 3 cara yang bisa kita sampaikan. Yang pertama, belajar dengan niat yang baik. Niatnya dulu diperbaiki, gitu ya. Al-amalu binniat, kan Rasulullah menyampaikan begitu. Bukan hanya mengejar nilai atau pengakuan sebagai orang pintar, itu kita luruskan kembali niat ketika ingin kita mempelajari. Yang kedua, yaitu menggunakan kemampuan yang dimiliki untuk menghasilkan karya yang positif. Nanti ini kita buahkan pengetahuan kita itu menjadi karya. Menjadi menjadi tadi kebermanfaatan. Kemudian yang ketiga, berbagi ilmu dengan cara yang bijak, baik melalui pendidikan, tulisan, maupun di media digital. Nah, tentunya
dengan era medsos sekarang gitu, kita bisa hiasi, kita bisa upload gitu ya, hasil dari kristalisasi ilmu kita itu dengan misalkan update status, berbagi ilmu di situ dan seterusnya. Kesimpulannya adalah kebaikan sekecil apapun yang dilahirkan dari ilmu itu akan menjadi kita sesuatu yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu, Ustaz. Baik, Ustaz. Jadi kita awali dengan niat yang baik ya, Ustaz ya. Betul. Karena di internet sana tidak hanya semuanya positif, negatif juga ada. Betul. Jadi harus kita kuatkan niat dulu saja. Betul. Dan kita buahkan dengan amal karya ya. Betul. Baik, Ustaz. Baik, Ustaz, sebagai penutup, apa pesan Ustaz Cecep untuk para pendengar agar terus menjadikan ilmu sebagai jalan kebaikan, Ustaz? Baik, pesan saya, mari kita jadikan ilmu sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memberikan manfaat kepada sesama tentunya. Jangan sampai ilmu yang ilmu kita ini jangan sampai hanya menjadi sesuatu yang kita banggakan, jadi kebanggaan saja. Tetapi kita membawa perubahan dalam diri kita. Karena ilmu yang terbaik adalah ilmu yang kemudian membuat seseorang semakin baik ya dalam sikap, semakin ikhlas dalam berbuat, dan semakin bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Mari kita bersyukur dengan ilmu yang Allah berikan kepada kita dengan cara belajar, mengamalkan, dan membagikannya. Semoga ilmu yang kita miliki menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi amal soleh yang terus mengalir. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Cecep atas ilmu, waktu, dan inspirasi yang telah dibagikan. Sama-sama. Semoga pembahasan hari ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa ilmu adalah amanah yang harus dijaga, dipelajari, dan juga diamalkan. Semoga setiap ilmu yang kita miliki menjadi manfaat, menjadi keberkahan, Amin. Dan menjadi amal soleh yang terus mengalir pahalanya untuk kita semua. Saya Starvi dan Ustadz Cecep pamit undur diri. Terima kasih banyak atas semua pendengar yang telah mengikuti podcast kita pada kali ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.